Terima kasih buat tim Presiden Worship yang luar biasa. Juga terima kasih buat seluruh keluarga besar TRW. Dan saya melihat formasi yang luar biasa ya. Benar, fokus ke depan tidak terpecah-pecah. Itulah namanya keluarga besar TRW. Saya berharap terus begitu kesempatan itu datang, karena Tuhan selalu memberi yang terbaik. Mereka yang terampil lah, yang gesit lah, yang akan dapat duluan. Suatu saat Coach Jenny kasih sampai firman, ada sesuatu yang harus dikejar di depan, yang di depan paling dapat duluan, kayak kemarin. Ya, haleluya. Bapak Ibu siap dengan firman Tuhan? Oke, saya lanjutkan firman Tuhan bulan yang lalu, bagaimana pentingnya sepasang suami istri diberkati dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Konteksnya adalah bagaimana kita membangun keluarga seperti yang Tuhan hendaki. Ya, terima kasih buat keluarga TLW. Saya senang di tempat ini. Mereka mau belajar, mau mengerti bagaimana Tuhan tuntun, bukan melalui saya, tapi lewat firman-Nya. Pagi hari ini kita dengar firman Tuhan, Matius 18 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan jelas katakan bahwa kekuatan dari kesatuan hati. Ya. Dan aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Wow, ya Tuhan udah bilang, cukup 2 orang saja. Kalau orang Yahudi, mereka berkumpul atau berjemaah, minimal mereka butuh 10 orang, baru mereka bisa bersatu hati. Tuhan mau ajarkan pagi hari ini, cukup 2 orang saja. Begitu praktisnya Tuhan mau mengajarkan kita. Ya, Tuhan mau ajarkan bahwa kenapa 2 orang? Dengan 2 orang, seseorang bisa bersepakat, bisa sehati, sepikiran, setujuan. Alkitab mengatakan bahwa kalau kamu dapat itu saja, itu sudah powerful buat Tuhan. Nah, berdua itu lebih baik daripada seorang diri. Nah, karena apa? Mereka akan menerima upah yang baik dari jeripayah mereka. Pekotbah 4 ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka akan menerima upah yang baik dari jeripayah mereka. Tuhan bilang, berdua itu lebih baik. Kenapa? Karena dalam dunia sekarang ini seringkali kita perlu kekuatan yang berlipat ganda. Medannya berbeda sama yang dulu. Jadi kita butuh kekuatan yang berbeda juga. Sungguh janji yang luar biasa. Ketika apa? Ketika 2 orang bersepakat. Bersepakat dalam apa? Dalam visi, dalam harapan, dalam ketekunan. Kenapa? Waktu kita bersepakat, firman Tuhan katakan, Bapa terlibat di dalamnya. Aku hadir di tengah-tengah kamu. Wow, ya. Sementara seringkali orang atau kita mau mencoba atau menghidupi apa yang mereka percayai, dan pasti mereka akan menerima dengan sendirinya. Tapi seringkali orang mengabaikan kekuatan yang tersedia dari dampak bersepakat itu. 2 orang dengan visi dan keyakinan yang sama, jauh lebih besar kemungkinannya untuk kalian mudah meraihnya. Ya, mereka akan saling apa? Saling menyemangati, saling menguatkan, saling meneguhkan. Berbeda kalau sendiri. Begitu dia patah semangat, nggak ada orang yang bisa mendampingi dia. Makanya firman Tuhan katakan kalau kamu berdua, kamu akan lebih mudah menghadapi segala sesuatu. Saya tidak berbicara kesepakatan yang biasa-biasa, tetapi tentang berkat Tuhan dalam kehidupan waktu kamu berkesatuan hati. Nah, sini mau ya bersatu hati. Kita bersatu hati dengan firman. Saya lihat udah formasi sudah bagus. Semua merapat ke depan. Jadi apa? Jangan abaikan kekuatan 2 orang dalam bersepakat. Berdua orang akan menerima jawaban lebih cepat untuk berbagai kasus. Daripada sendiri, wah frustasi, jawabannya nggak dapat. Tapi berdua, yuk mari kita bersepakat. Mari kita teguhkan. Kalau lidi satu mudah dipatahkan. Ya, kalau satu bongkok itu sulit dikalahkan. 1 orang bisa berjalan 1 kilometer. Kalau 2 orang, bukan 2 kilometer. Minimal 10. Ya. Jadi
kita udah latih nih, ada teman-teman yang biasa senang berjalan olahraga. Jenny bilang, waduh, nek sendirian wis malas. Gak gampang sendirian, walaupun kita bisa lari sendirian. Tapi kalau 2 atau lebih, seolah-olah kita dapat energi dari sebelah kita. Tanpa disuruh, yang bisa 1 putaran, 2 putaran, baru berdua bisa 4, 5, bahkan sekian putaran. Tergantung waktunya cukup apa enggak. Ya, nah, dikatakan di sini, waktu seseorang bersepakat, kita bisa melihat power agreement. Tapi kita akan bisa melihat juga hal-hal yang merusak kalau ada disagreement. Kalau kita nggak bisa bersepakat, semua bisa rusak, bisa gagal. Nah, dalam kesepakatan 2 orang atau lebih ya, di situ ada yang namanya simponi, ada keharmonisan. Nggak mungkin Amos 3 ayat 3 orang bisa kalau orang berjalan bersama-sama tidak bersepakat. Kaki aja harus baris-baris dia bisa. Lu kanan gua kiri ya. Wah, bisa gimana orang berbaris harus kita satu irama, simponi yang indah. Nah, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 firman Tuhan katakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Wow, ini ayat paling favorit buat saya beberapa bulan terakhir ini ya. Jadi tinggal bersama in unity, dalam kesatuan dan kesatuan. Angka 1, firman Tuhan bilang, itu angka yang luar biasa, angkanya Tuhan. Berarti sehati sepikir sepakat. Gunung Hermon adalah gunung tertinggi di Israel, tingginya kira-kira menurut Google, saya nggak pernah mengukur saya, katanya 800 meter, itu yang tertinggi di sana. Nah, Hermon artinya adalah sanctuary, yaitu tempat kudusnya Allah, Gunung Hermon. Sion, Perised place, tempat yang gersang, tempat yang tanahnya pecah-pecah, tempat yang hampir tidak pernah dialiri oleh air. Oleh karena itu Tuhan bilang, seperti embun dari Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion. Artinya apa? Embun berbicara tentang Roh Kudus yang akan mencurahkan tempat-tempat yang gersang, tempat-tempat yang tidak pernah dialiri air. Roh Kudus akan menyirami hati-hati tanah-tanah yang pecah, hati yang tidak pernah mengalami sukacita, damai sejahtera, kemarahan, kepahitan. Tuhan kirim embun Roh Kudus untuk menyirami, membasahi, supaya di tanah yang gembur, tanah yang menghasilkan. Nah, banyak manusia rindu mendapatkan lawatan hembusan dari embun tersebut. Nah, kalau kita sudah menikah, ya kemarin kita bahas sudah menikah, kalau kita sudah menikah, saya singgung kemarin, seperti sebuah payung. Ilustrasi yang bulan lalu. Perempuan adalah strukturnya, konstruksinya. Laki-laki itu tepiannya. 2 hal yang boleh dibilang, dua hal yang tidak sama, tetapi saling menunjang. Strukturnya kelihatannya hebat, tapi kemarin dijelaskan bahwa menurut penelitian dampaknya struktur hanya 30% dalam suatu buah keluarga, yaitu dipegang oleh wanita. Sedangkan yang mengayomi, memayungi, dampaknya dalam kehidupan keluarga 70% dipegang laki-laki. Tapi tanpa struktur, misalnya payung ini strukturnya, tanpa struktur itu sehebat apapun yang mengayomi, rumah tangga itu pasti hancur. Dengan katanya firman Tuhan katakan, aku akan memberikan penolong. Oh, laki-laki ditolong sih. Bukankah dia dampaknya 70%? Iya, betul. Laki-laki perlu ditolong bukan karena dia lemah. Bukan. Tapi Tuhan yang membentuk, memposisikan dia, mengayomi, melindungi, bahkan dia menahan semua panah api si jahat sehingga bisa bertahan. Tapi harus ditopang dengan konstruksi dari pihak yang lain, pihak perempuan. Ya Tuhan, dikirim penolong. Satu kali saya lihat penolong. Karena manusia dari debu dan tanah, sedangkan Hawa diambil dari bagian terbaik dari kehidupan laki-laki yang sudah sempurna.
Satu kali saya lagi habis olahraga mandi, Tuhan kasih ingat, kamu kebayang enggak? Kamu waktu lahir baru, kamu baru itu bukan cuma rohnya, gambaran baru seperti apa? Tuhan kasih gambaran. Kamu tahu, kamu diambil dari bagian yang sempurna dari kehidupanku. Wah, saya kaget juga. Selama ini Hawa diambil dari Adam yang sempurna, tapi kita diambil dari bagian yang sempurna dari Kristus. Supaya apa? Dia mau kita berkolaborasi dengan Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Seolah-olah kita mempelai wanita sebagai konstruksi yang dampaknya 30% tadi. Dan Tuhan yang 70% tadi sebagai pihak laki-laki. Karena kita pokoknya dikatakan nanti ada waktunya mempelai laki-laki akan datang menjemput mempelai wanita. Kita posisi di mempelai wanita. Bapak Ibu bisa ngerti ya? Seperti payung tadi, kita dipercayakan sebagai konstruksi. Tuhan butuh orang yang mau bekerja sama untuk payung Kristus itu bekerja. Tidak ada panah api si jahat pun yang bisa menyentuh rumah tangga kita selama kita mau berkolaborasi sama Tuhan. Itu janji Tuhan. Waktu saya dengar itu kayak mata saya keluar. Saya bilang sama istri saya, Roh Kudus barusan bilang sama aku. Bilang apa? Saya belum cerita sama dia. Baru hari ini saya ceritain sama dia. Rahasia ini besar Tuhan bilang gitu. Jangan kita berpikir kalau saudara mencintai maka rumah tanggamu akan rukun. Jangan kamu berpikir. Saya 1-2 hari ini, seminggu ini di HP saya banyak cerita mengenai keluarga kerajaan Inggris. Ya, saya lihat kurang apa mereka. Satu pangeran yang luar biasa, satu perempuan bangsawan yang cantik, jelita segala macam. Jangan pikir, ya, saya lihat si perempuannya bangsawan yang luar biasa itu, ya, begitu cantik, begitu anggun, dan semua orang mau seperti itu dari pihak perempuan. Banyak orang waktu itu ya, rambutnya dipotong dan modelnya didai kata gitu ya. Memang luar biasa. Tapi jangan pernah berpikir kalau kamu mencintai, lalu rumah tanggamu akan harmonis, akan rukun. Tidak jaminan. Selama Kristus tidak ada dalam rumah tanggamu, tidak mungkin terjadi. Dan Tuhan mau seperti ini. Tuhan mau pun dia tidak dilakukan. Tuhan itu lebih dari cukup. Engkau luar biasa, kasih yang melimpah. Tuhan bilang gini, aku pun mau. Aku pun gak mau. Kamu jangan tolak cintaku. Aku gak mau cintaku bertepuk sebelah tangan atas umatku. Maka apa bertepuk tangan? Waktu kita tidak menghidupi firman yang kita dengar, cinta Tuhan seperti bertepuk sebelah tangan. Begitu anggun, begitu cantik, begitu indahnya dia. Tapi kita mengabaikan, kita berpaling. Seolah-olah yang ini baik menurut aku. Padahal Tuhan bilang, jangan. Aku sungguh mencintai kamu. Bahkan ketika kamu masih berdosa, aku mencintai kamu. Tapi aku suka yang ini Tuhan. Aku mau yang ini. Daging kita yang membawa kita ke situ. Jangan seperti itu. Nah, karena apa? Karena setiap orang mempunyai personality yang berbeda, kepribadian yang berbeda, background yang berbeda, belief system yang berbeda. Ya, jadi kita harus yang namanya mengusahakan yang namanya kerukunan. Kerukunan nggak bisa simsalabim datang. Seperti namanya durian jatuh, nggak bisa. Kerukunan harus dibangun. Kamu harus mengupayakannya. Nggak segampang itu. Nah, kita harus siap untuk dibangun itu dari orang sekeliling kita. Saya sangat sulit untuk dikritik dibangun sama anak istri saya. Terpaksa harus jujur, saya ngomong keluarga. Ya, saya harus bilang. Tapi waktu saya belajar firman Tuhan katakan, kalau kamu terus mau berbuat firman, suka nggak suka, mau nggak mau, firman itulah yang akan menguduskan kamu. Dan kamu waktu kamu melakukan firman itu tadi, firman yang tertulis menjadi firman yang hidup buat kita. Ya,
Jangan pikir. Kalau kamu udah rajin ke TLW, aku udah dengar firman. Itu sampai di kepala kita hanya sebagai pengetahuan. Tapi kita harus menghidupi. Kita harus melakukannya. Supaya apa? Firman yang tertulis menjadi firman yang hidup. Makanya disebut dari firman. Jangan salah. Firman yang hidup yang harus kita hidupi. Jangan sampai kepala kita yang tambah besar karena pengetahuan tambah terus. Tapi firman pengetahuan akan terus bertambah, tapi akan berlalu. Tapi firman aku akan tinggal tetap. Nah, kita nggak gampang untuk hal itu. Sulit waktu itu saya untuk bilang sorry sama istri saya. Saya sudah ceritakan berkali-kali. Sorry, sulit. Kenapa? Kebiasaan saya, background saya, apa yang masa lalu saya membentuk satu tembok benteng yang saya sulit untuk bahwa saya ciptaan yang baru. Saya harus berpikir cara yang baru, berkata-kata yang baru, gak gampang, sulit. Tapi sekali lagi firman Tuhan, waktu kamu setuju sepakat dengan firman Tuhan, kita sedang berjalan dari yang gelap kepada yang terang berpindah. Harus tahu bahwa posisi kita sudah berubah. Dalam rumah tangga juga, gaya lama harus berbeda. Waktu kamu tahu firman itu yang memerdekakan kita. Wah, nggak gampang buat saya, sangat sulit. Tapi kalau kita selalu bilang sulit, ya, jadi sulit beneran. Apa yang kamu katakan itu yang terjadi. Saya ingat sebuah cerita. Kemarin cerita anaknya punya burung yang bagus mati, ya, burung yang bagus mati. Kenapa? Karena makannya gini. Saya ada sebuah cerita. Ada seorang hamba Tuhan beli burungnya bagus banget, ya. Waktu dia bilang, burung nih bapi loh, bagus, suaranya bagus, dia bilang. Dia tanya, Pak, burungnya berapa? Burungnya cuma 15.000. Hah? Kok burung semahal? Apa sih bagus ini kok murah banget, kok nggak mahal loh? Dia bapak monda, ini loh. Burung bagus kasih murah kok masih rewel nanya-nanya terus. Mau dah? Wah, dia pikir kapan lagi? Apa dia salah harga? Pak, bener nih 15.000. Bener. Mau beli? Ya udah, tak beli. Wah, itu hamba bilang, burung bagus, suaranya bagus, murah. Kapan lagi ya heran dunia? Murah, makan kenyang, ya. Udah mumpung lah semuanya. Dia beli. Waktu dia bawa pulang, untung banget aku hari ini. Pas-pasan di tengah jalan, ketemu siapa? Ada sama bapak-bapak. Pak, beli burung itu tuh Pak. Lah iya, emangnya kenapa? Iya, burungnya bagus ya Pak? Bagus, suaranya bagus. Terus yang ketemu bilang, memang semua murah Pak, bagus. Tapi, pendeta apa betul kaget? Kok tapi? Kenapa tapi? Susah ngerawatnya. Kok ada apa? Kalau burung biasa dikasih pelet, kasih apa segala macam mau. Yang ini burungnya makannya udang. Waduh, belinya murah, ngerawatnya larang, mahal. Waduh, si hamba Tuhan bilang, aku yang makan udang setahun 2 kali. Lemah lu tiap hari makan udang, bangkrut aku. Dia bilang gitu. Waduh, Bapak Ibu, kamu punya istri cantik, enggak salah. Punya rumah yang bagus, enggak salah. Punya mobil yang luxury, yang mewah, enggak salah. Tapi bilang, enggak murah ngerawatnya. Ya, makanya bilang, kalau kamu tahu dikasih kesempatan untuk mendapatkan yang terbaik, biarlah itu semua dari Tuhan. Ya, semua dari Tuhan. Jadi, kalau kita dapat pasangan, puji Tuhan, aku dapat pasangan yang terbaik. Ngerawatnya nggak mahal. Kenapa nggak mahal? Karena dia ngerti masing-masing siapa dirinya, siapa pasangannya. Karena apa? Dia bersepakat di tengahnya ada Tuhan. Tuhan selalu akan mencukupi apa yang aku perlukan di rumah tangga. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Ya boleh. Ya. Nah, ada banyak orang menaruh kesatuan hati, kesepakatan itu melalui pekerjaan di atas segalanya. Dia nggak pentingkan apa yang namanya kesepakatan hubungan dalam rumah tangga.
betapa hati-hati ya. Saya percaya dulu sejak siang hari ini, pagi hari ini, para bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja, pikirkan bahwa kerukunan tidak bisa datang sendiri. Kalian masing-masing harus mulai berpikir bagaimana cara menatanya, membangunnya. Nah, di sini katakan tadi bilang, sebab kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat. Berkat itu bukan selalu uang. Berkat bukan selalu benda. Ada sukacita, ada kedamaian, ada kebahagiaan, kesehatan, dan lain-lainnya. Ya, firman Tuhan katakan begini, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Dengan kata lain bahwa dalam sini ada kontraktor ya, kalau orang bangun rumah, saya selalu cerita sama anak saya, nah khususnya yang laki ya, karena dia akan jadi kepala rumah tangga. Kamu tahu nggak? Ini papa bangun rumah ini selalu ada dalam rumah itu yang namanya tiang utama. Tiang utama itu harus yang pertama dan terutama untuk menyanggah rumah seberapa tinggi, seberapa lebar, seberapa luas, seberapapun yang konstruksinya, kamu harus pastikan ada tiang utamanya di mana. Kamu harus taruh. Dan yang lainnya adalah tiang-tiang tambahan. Kolom praktis, namanya kolom praktis. Ya, kolom itu kecil, tapi tiang utama selalu gambarnya kok, nah tiang utama segede gitu, ada beberapa tiang utama, udah bisa dipastikan bangunan ini adalah luar biasa. Sama dalam rumah tangga, kalau bukan Tuhan yang bangun rumah, artinya kalau bukan Tuhan yang menjadi tiang utama dalam rumah tanggamu, udah bisa dipastikan, karena angin sedikit, angin sepoi-sepoi pun ambruk. Loh, katanya ada gempa cuma skala 2 wes ambruk, udah rontok, nggak tahan. Wah, Jepang bikin konstruksi kuat, skala 8,5, dia hanya bergoyang, ya, bukan goyang rata-rata, tapi goyang dia, bergoyang sedikit aja. Nah, kenapa? Orang percaya yang sudah lahir baru pasti mendapatkan perkenanan Tuhan, yang sudah lahir baru, loh ya, dan termasuk penyediaan. Kita harus sadari bahwa pastikan kita sudah lahir baru. Kalau sudah lahir baru, kita harus taruh di pikiran kita bahwa kita tuh sudah mendapatkan perkenanan Tuhan. Jangan lagi minta-minta untuk merasa berkenan. Yang pasti lagi Tuhan menyediakan segala fasilitas untuk orang yang diperkenannya itu. Nah, kita lihat Efesus 1 ayat 3, firman Tuhan katakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, segala berkat ini sudah ada disediakan di dalam surga. Sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kemakmuran, dan sebagainya. Artinya kita sudah diberkati. Posisi kita sudah diberkati. Tapi yang itu tadi, Tuhan bilang, kamu untuk bisa fasilitas itu datang, hidup rukun dan damai. Waktu hidup rukun dan damai, firman Tuhan katakan, kamu nggak usah uber-uber, itu yang bonus. Dan namanya diberkati. Posisimu sudah di sana, sudah diberkati. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Nah, tadi sukacita, damai sejahtera, kelimpahan, keuangan, kesehatan, itu bagian kita, orang yang sudah lahir baru. Sekali lagi pastikan kita sudah lahir baru. Saya nggak bahas itu. Nah, tapi kita lihat lagi. Kok masalahnya itu yang dijanjikan kok belum sampai-sampai ya? Di kantongku, di dompetku, apalagi rekeningku. Belum sampai. Saya mau kasih gambar satu. Gambar pertama, silakan Pak Dedi. Ada satu gambar. Saya ada 3 gambar. Ini. Ya. Nah, lihat. Ini ada satu gambar apa namanya? Bukan meriam ya. Teropong. Teleskop. Bukan meriam. Oh, anak kecil main meriam aja. Bukan ini. Ini teleskop. Teleskop. Buat apa sih, Bapak Ibu? Buat lihat gunung. Ya, terlalu dekat gunung mah harus pakai teleskop. Kemarin saya tanyain di sekolah minggu, ya, minggu lalu saya ngajar di sekolah minggu. Ini apa Dede? Teleskop buat apa? Buat ngelihat bintang. Pintar. Bahkan yang lagi main asik, wah, siapa namanya? Arta siapa ya? Dia lagi main langsung buat lihat planet, wih, hebat.
Jangan dipikir anak-anak yang kelihatan nggak fokus dia nggak dengar. Rohnya akan tetap peka. Hati-hati kita dalam berkata-kata. Hati-hati kita dalam menyampaikan sesuatu pada anak kita. Wah, kelihatan anak kita nggak fokus, tapi lihat, dia punya indera, punya roh yang sensitif dengan apa yang kita bincangkan. Dia langsung jawab, gue lihat planet. Wow. Tadi saya pikir anak bisa diam kayak, tapi ternyata dia langsung respon. Oh, berarti saya harus hati-hati dalam mengajar juga. Ya, minggu lalu ngajar anak-anak sekolah minggu. Dia bisa melihat apa yang jauh jadi dekat. Yang jauh, yang enggak, bahkan boleh dibilang kita ada di sana, jauh di sana, bintang di sana. Katanya, karena nggak pernah lihat dari dekat. Tapi dengan teleskop kita bisa, oh, bintangnya segini, ditarik sampai kita bisa lihat dengan jelas berapa jaraknya bisa diukur. Bapak Ibu, semua penyediaan Tuhan yang dibilang telah diberikan oleh Tuhan di alam roh itu seperti ini. Kita nggak bisa meneropongnya tanpa firman yang lain untuk kamu bisa tarik sampai ke dompetmu. Pastikan sebelum dia sampai firman kamu pegang. Wow, saya bilang teleskop ternyata buat manusia, buat ngeker planet. Tapi kita nggak mau seperti itu. Terlalu murah, terlalu enteng. Tapi firman bisa menarik sedemikian rupa yang nanti firman Tuhan sampai kesudahan itu kapan nggak tahu. Teleskop firman bisa sampai di situ, menjawab kita apa yang kita butuhkan. Satu alat lagi saya mau kasih lihat. Wah, ya, ini gitu. Saya bilang mana ini apa anak? Dia bilang mikroskop. Buat apa mikroskop? Susah juga lihatnya. Masalah kita ruwet, nggak ada benar. Orang bilang, aduh Pak, rumah tanggaku tuh nggak tahu ujungnya sebelah mana. Waktu dengar gitu, Bapak Ibu frustasi ya? Ikut frustasi, kan kita nggak tahu jawabannya. Saya ingat satu alat lagi, mikroskop. Dia nggak tahu ujungnya. Ada sekarang teknologi ada namanya mikroskop elektron. Mau sekecil apapun sekian mikron bisa geger. Seperti mata kita bisa melihat menerimanya. Ya, di bidang kedokteran ini sering dipakai. Buat riset penelitian dipakai segala macam. Ini mikroskop biasa. Mikroskop elektron kalau dilihat sekian mikron, sekecil apapun yang sekarang penyakit yang katanya kemarin paling heboh, dilihatnya pakai mikroskop elektron. Ya. Masalah kita yang sekecil yang kita sembunyiin, yang membelenggu kita, firman bisa mengorek itu keluar. Firman Tuhan katakan, firman Tuhan tajam seperti pedang bermata dua yang dapat memisahkan roh dan jiwa, bahkan sumsum dan tulang. Bisa memisahkan semua. Tidak ada yang tersembunyi. Bahkan ketakutan, kekhawatiran kita sembunyikan, belum kita percayakan sama Tuhan. Tuhan bisa angkat. Percayakan padaku. Aku bisa menyelesaikan semua masalahmu tanpa kamu berbuat apa-apa. Kamu percayakan saja padaku. Satu alat lagi saya tampilkan buat teman-teman. Ya, ini. Oh, anak-anak paling senang lihat kayak gitu ya. Jangan, Tuhan bilang, jangan kamu hanya meneropong mengeker. Oh, firman ada di situ. Aku percaya di sana. Aku lihat, memang benar janji Tuhan ya dan amin. Oh iya memang. Betul, aku percaya. Tapi hanya sekedar kamu di mulut. Kamu nggak mau pastikan dia sampai di tujuan. Kamu harus ambil semua perlengkapan senjata. Bukan kamu cuma saja bisa bertahan. Kamu bisa menang satu peperangan itu. Amin. Nah kita lihat apa yang dia mau. Yesus mempunyai hidup yang kelimpahan. Tadi bilang hidup yang berkelimpahan. Wow, ya. Di mana itu? Dia mau fokus kita atas janjinya, rencananya. Waktu saya dengar Yeremia 29:11 sama anak sekolah minggu kemarin. Ya, kita baca sama-sama. Ya, Yeremia 29:11. Firman Tuhan katakan, aku tahu, kata Tuhan, aku tahu. Ya, mengetahui rancangan apa yang ada padaku, bukan pada kalian, pada aku, kata Tuhan. Mengenai kamu, mengenai Iwan,
mengenai Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan celaka, untuk memberikan pada masa depan yang penuh harapan. Masa depan di mana? Yang tadi yang nggak tahu dirimu. Masa depan nggak ada batasnya di masa depanmu. Ya. Tapi lewat teropong firman, lewat alat-alat yang Tuhan sediakan, kamu bisa melihat dan mengintai. Aku tahu di sana saja destinasi tujuanku. Aku akan capai itu bersama Tuhan. Aku mau bersepakat sama Tuhan. Seperti Amos 3 ayat 3. Bisakah seorang berjalan bersepakat sama Tuhan? Bergana Tuhan. Waktu kita ambil bagian kita, Tuhan bilang, apapun yang kamu perbuat, dibuatnya berhasil dan beruntung. Bukan berhasil karena beruntung orang dunia. Gila lu hoki banget, memang hoki. Ya. Lebih dari hoki. Nah, jadi waktu kita percaya rencananya, Tuhan bilang Efesus 1 ayat 3 tadi, Tuhan sediakan penyediaannya. Percaya sama rencana diteropong, penyediaannya bisa dilihat, Tuhan yang berikan. Satu ada tuh lagi. Waktu kamu mencapai tujuan, kamu nggak bisa jalan sendiri. Ulangan 8 ayat 18 bilang, aku akan memberikan kamu kekuatan. Kamu nggak berjalan sendiri, sebab aku tahu kekuatanmu nggak seberapa. Pegang tanganku, tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu dapat berjalan. Bukan cuma 1 kilometer, bersama aku kamu bisa 10, 100, bahkan 1000 mil sekalipun bersama Tuhan. Unlimited. Dan Tuhan mau satu yang paling penting dari semua penyediaannya itu. Tuhan mau jagalah hatimu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ kamu akan terpancar kehidupan. Kamu tidak akan bisa bermegah. Kamu tidak bisa sombong. Karena aku tahu. Waktu emas perakku tidak ada, sekarang jadi ada. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Aku tahu. Tuhan yang menyediakan buat aku. Bukan kehebatanku. Nah, Bapak Ibu, semakin nanti waktu kita bisa menjaga hati, yang tidak ada jadi ada. Iya, dengan kata apa? Kita kembali dalam posisi yang tadi, waktu Tuhan perintahkan berkat itu, kita otomatis menjadi kaya. Kaya dalam segala hal. Kaya dengan kemurahan, kaya dengan kebajikan, termasuk kaya dengan harta benda. Kenapa? Seberapa hatimu siap, sedemikian penyediaan datang. Tuhan mau jangan sampai berkatnya itu menjadi kutuk. Kenapa? Karena kita waktu kaya, kita kekayaan itu tidak dipakai untuk mengikuti rencana Tuhan. Karena kita tidak menyiapin aturan mainnya seperti yang Tuhan mau. Demikian juga rumah tangga yang ada dasarnya firman Tuhan bersama Tuhan, pasti diberkati. Kalau rumah tanggamu ada hal-hal yang tidak baik, yang pasti kita harus introspeksi diri. Di mana posisi yang tidak pasnya? Di mana yang salahnya? Kalau pekerjaanmu nggak seperti Tuhan harap, yang seperti nggak ekspektasi yang kamu mau, di mana salahnya? Firman itu benih nggak pernah salah. Kita yang harus mengetahui. Begitu tahu salah, cepat kamu restart ulang. Ambil firman yang menjadi cermin, yang menjadi teropong, menjadi mikroskop, bahkan jadi teleskop kita. Aku berjalan ke arah yang betul, ambil berjalan sesuai firman. Nah, untuk dapat semua itu, dari keharmonisan kesatuan itu yang luar biasa itu, hanya Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Kembali firman, nah, untuk menghancurkan atau untuk merusak semua itu, nggak cukup dengan hal-hal yang besar, cukup dengan hal-hal yang kecil. Saya kasih contoh. Contohnya, satu kali ada sepasang dokter, seorang dokter itu dari Jerman, ekspatriat, jadi di Indonesia datang. Waktu dia kerja di salah satu rumah sakit, dia lihat gadis dari daerah Jawa Tengah. Orang Jawa bilang, dokternya ganteng. Luar biasa ya, ganteng, tinggi, gede, rambutnya pirang. Si dokter bilang, perempuannya ayu, cantik, kulitnya hitam. Nah, hitam sama putih dicampur, jadi cappuccino, rada putih situ gitu ya. Cappuccino. Nah, puji Tuhan. Akhirnya seperti cerita sinetron, mereka terjadi namanya cinta lokasi, cinta lokasi. Mereka rencanakan kawin, lalu mereka apa? Si dokter bilang, oke, kita akan memulai bahtera rumah tangga kita.
ke negara saya. Dibawalah si perempuan Jawa Tengah ini ke Jerman. Karena diberkati, karena luar biasa, finansial cukup sekali, mereka merencanakan bangun rumah. Waktu bangun rumah, si orang Jerman bilang, waktu desainnya begini nggak masalah. Waktu pakai barang-barang yang bagus nggak masalah. Waktu dia pengen kamar mandinya begini tidak masalah. Beli ranjang yang seperti ini tidak masalah. Di siapapun, beli mobil tidak masalah. Apa yang jadi masalah? Waktu bikin jendela. Kok bisa jadi masalah jendela? Di Jerman, dia bilang, si bule, ini pintu jendela harus masuk ke dalam. Si orang Jawa bilang, ini Jerman bodoh bagaimana? Di mana-mana jendela keluarnya, pintunya terbukanya keluar, malah ke dalam, malah nyempit-nyempitin. Dasarnya, ini kok gimana sih kalau udah bikin jendela ke dalam? Nggak bisa. Si istri bilang, harus keluar. Jerman bilang, di mana-mana di Jerman itu bikin jendela, pintu yang masuknya ke dalam. Jendela nggak bisa, keluar, ke dalam, keluar, ke dalam. Akhirnya mereka ribut dan bercerai. Bapak Ibu ya bisa ketawa ya. Di hal kecil, kalau nggak ada kesatuan hati, bisa jadi pemicu. Makanya dalam rumah tangga, sering kali bilang, kalau dalam rumah tangga tuh ada ribut-ribut siti, wes maklum rapopo, nggak apa-apa katanya. Itu wajar, lumrah. Firman Tuhan bilang, keributan, pertengkaran seperti air yang akan menerobos, menghancurkan sebuah bendungan. Mau coba-coba ribut kecil? Mau jendela apa pintu? Mau masaknya asin apa manis? Hati-hati dengan kecil. Nah, dari situ harmoni hanya bisa didapatkan kalau keduanya sepadan, selevel. Artinya dari bahan materi yang sama. Sepadan bukan berarti lu kaya, gua harus kaya. Tuhan nggak bilang di situ. Yang pertama tadi dikatakan, kalau bukan Tuhan yang bangun rumah tangga, sia-sia orang yang bangunnya. Kejadian 2 ayat 18 firman Tuhan katakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan bagi dia. Jadi sepadan itu, kenapa sepadan? Sekali lagi saya mau bilang, waktu Tuhan kasih kita pasang sepadan, selalu mereka akan berusaha mengeluarkan atau memberi yang terbaik. Kalau sekarang enggak, kalau kamu senang sama aku enggak level. Selalu dihubungkan dengan derajat kehidupan. Bukan. Kamu nggak punya ini, aku pakai ini. Aku pakai celana ini, kamu nggak selevel. Bukan itu. Firman Tuhan bilang, kamu harus mendapatkan selevel seperti yang Tuhan mau yang siapkan. Ya, nah, pernikahan tuh selalu berbicara tentang apa yang ada di dalam rumah, bukan yang di luar rumah. Sekali lagi ya, pernikahan keluarga itu selalu berbicara apa yang ada di dalam rumah, bukan di luar rumah. Makanya orang sering kacau. Pelayanan pagi, siang, sore, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, sampai Minggu lagi terus pelayanan sibuk selama dia kerja juga pagi, siang, dia pikir yang aku kan udah memberi yang terbaik. Kamu tahu aku sibuk pelayanan saat sini. Aku nggak kerja dari pagi, siang, sore, sampai malam. Orang-orang 24 jam, aku 36 jam kerja. Ya, aku mau supaya keluarga ini bahagia. Nggak bisa. Firman Tuhan katakan bahwa pernikahan itu berbicara di dalam rumah, bukan kegiatan di luar rumah. Bukan seberapa sibuk kita di luar rumah, lalu rumah tanggamu rukun, bukan. Nah, intim artinya tuh knowing a person at the level. Jadi maksudnya apa? Kita nggak bisa intim sama pasangan kita yang untuk sepadan ini untuk waktu yang simsalabim intim. Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya ada beberapa tahapan ya. Kalau di karis ada tahapan. Tahapan ini. Ya. Tahapan yang pertama saya bilang orang sebagai seorang sahabat.
sahabat. Waktu kita bersahabat, kita berteman, bergaul. Tapi tahapan ini tidak salah. Tapi untuk sampai tahapan sahabat saja, Tuhan bilang nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Sahabat come and go, datang dan pergi. Makanya kalian aja, apakah di teori sahabat kamu yang dulu? Enggak selalu. Mungkin dulu ketemu lagi, tapi kan datang, pergi, ketemu yang baru. Tuhan bilang, persahabatan itu seperti itu. Tapi Tuhan mau bawa tahapan yang lebih dari persahabatan, yang namanya fellowship, bersekutu. Bisa orang yang diajak bersama-sama bersekutu? Oh bisa. Tapi lebih dari itu, Tuhan mau kamu bukan cuma hanya fellowship, Tuhan mau kamu partnership. Ini bisa jadi partner aku di pelayanan, di pekerjaan, berpartner dalam sistem ambil keputusan. Tapi lebih dari itu, Tuhan mau bawa kita bukan sekedar partner, tapi kita tahapan yang namanya covenant. Ada perjanjian darah sama Tuhan. Wah, ya suami istri lah patokan saya itu. Nah, Tuhan menawarkan, kalau dunia menawarkan namanya romantisme. Makanya orang banyak, kok suamiku nggak seperti yang di filmnya, yang romantis, tiba-tiba kasih bunga, udah langsung segala macam, dikasih cincin, DR, ya apa tuh saya lihat itu DR, hanya satu buat ini, wah romantisme, dikasih lilin, tempat yang remang-remang, ya begitu kawin, boro-boro remang-remang kan, remang-remang, mau dibawa kuburan remang-remang mau, ya jangan, ya musik yang mengalun mendayu-dayu. Ya, dulu dibawa ke jembatan merah, menyatakan cinta. Sekarang mana? Boro-boro sana, bulan madu yang kau janjikan. Ya, nah, kenapa? Karena kehidupan rumah tangga nggak cukup cuma itu. Bulan lalu saya katakan, untuk orang membangun rumah dibutuhkan hikmat, ya, dibutuhkan pengertian, kepandaian. Ya, puji Tuhan ya. Nah, Tuhan mau tahu supaya kita tahu bahwa kamu itu dua bukan satu. Nah, saya percaya untuk orang didirikan sepadan, sepadan tuh bukan berarti sama, seragam. Tuh, misalnya saya bilang memang, aku belikan sepatu yang seragam ya. Maksudnya apa Pak Iwan? Sepatumu kanan semua seragam. Jadi nggak bisa seperti itu. Suami istri itu seperti tutup sama botol. Net, semuanya tutup. Taruh di mana tutupnya? Kalau semua botolnya tutup sama botol. Berbeda tapi satu kesatuan. Nah, seperti tutup sama botol. Bahasa aslinya sepadan artinya ada apa? Canon down. Nah, situ bilang apa? Kontras. Soalnya banyak ibu di sini ya. Saya percaya kalau mau ke TW dia ngaca. Tanya sama suaminya. Aku kontras nggak? Warnanya cocok nggak? Pasti kontras tuh kayak saya nih. Satu gelap, satu terang. Kontras cocok. Ya, kira-kira itu seperti itu ya. Nah, perbedaan bukan untuk dibuat bertempur. Gimana sih nggak sama pikiran gua? Bukan gitu. Perempuan atau laki-laki sama perempuan ini bukan untuk duel. Tuhan bilang, tapi untuk apa? Duet. Kayak tadi duet ya. Wah, suaranya. Makanya kalau saya lagi bulan apa 2-3 minggu lalu si ibu yang bilang, aku suara satu. Dia bilang, aku suara tiga. Satu atau tiga sama nggak? Beda. Tapi waktu kita memposisikan diri entah suara tiga, dia akan masuk namanya harmoni, masuk simfoni, keserasian satu sama lain. Nah, firman Tuhan katakan bahwa pasangan suami istri itu harus bekerja sama. Supaya apa? Supaya mereka bisa menghasilkan yang luar biasa. Caranya gimana? Untuk menghasilkan sesuatu yang sinergi. Hasil yang serasi yang diharapkan. Satu orang tadi dikatakan bisa berjalan
1 kilometer, kalau 2 orang bisa 10 atau lebih. Ya, nah, itu yang kita harapkan. Laki-laki dan perempuan punya perbedaan dari luar sampai dalam. Saya akan jabarkan bulan depan. Ya, saya angkat semua bangkit berdiri. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang kami dengar pagi hari ini. Kami sangat bersyukur mempunyai Allah yang hidup, Allah yang mau berdiam, bukan hanya di sekitar kami. Engkau tinggal dalam kehidupan kami, termasuk dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dimanapun kami berada Tuhan. Firman-Mu bilang sekali-kali, aku tidak akan meninggalkan Engkau. Aku akan menyertai-Mu sampai kesudahan. Kalau engkau lemah, engkau tidak mampu, janganlah engkau ragu, janganlah engkau bimbang. Karena aku Tuhan Allah yang akan menyertai-Mu, yang memberikan kekuatan yang baru, yang akan menyegarkan jiwamu. Percayalah kepadaku, aku tidak akan setengah hati. Bahkan waktu engkau belum mengenalku, waktu engkau masih terjerumus dalam dosa, aku sudah melihat, aku mencintai-Mu, mengasihi-Mu. Tuhan mau tangan kita terbuka. Dia mau tangannya terbuka dari kita, dan dia tidak mau bertepuk sebelah tangan. Balas, Tuhan mau cinta yang begitu mulia, yang begitu indah itu, kita membalasnya dengan respon yang sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua yang luar biasa pagi hari ini.